Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, posisi kita hari ini adalah sebagai anak-anaknya Tuhan. Kita menjadi warga kerajaan Allah, dan kita meski tahu setelah kita memutuskan percaya Yesus dan menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali, detik itu juga kamu menjadi lawannya si iblis. Makanya tidak heran setelah kamu percaya, menjadi orang percaya, menjadi orang yang ngikut Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, selalu ada saja caranya setan, tipu dayanya yang begitu lihai untuk menipu kita, untuk menyeret kita jatuh dalam dosa. Tidak heran banyak orang yang buka celah, tidak heran orang yang belum beres dengan dirinya, tidak heran ada orang yang belum beres dengan masa lalunya ketika dia ikut Tuhan, atau jadi hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan, atau jadi orang yang sudah terlibat banyak hal tentang pelayanan, tapi malah justru jatuh dalam dosa. Karena memang tujuannya iblis sampai hari ini mencari orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan untuk dijebak, diseret. Kalau dia belum beres dengan masa lalunya, dia akan ditarik kembali untuk melakukan dosa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang hamba Tuhan atau orang yang percaya, punya pengaruh di gereja jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Dia akan menyeret banyak orang jadi terluka, kepahitan, dan lain sebagainya untuk orang-orang yang belum dewasa secara rohani. Makanya kita meski tahu tipu dayanya setan, kita meski sadar bagaimana cara iblis ini begitu licik, begitu jahat, begitu rupa untuk menjerat kita, dan jangan sampai kita jatuh di dalamnya dan tertipu. Di 1 Petrus pasal yang kelima, ini ayat yang sangat-sangat populer sekali. Di ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia bukan singa, tapi seperti singa. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Selalu iblis masuk menjerat orang untuk menelan orang melalui kelemahannya. Nah, kita meski sadari nih kelemahan kita masing-masing. Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Sadarin kelemahanmu. Sadarin di mana kamu nggak kuat. Di mana kamu seringkali jatuh. Di mana kamu seringkali berbuat dosa. Di situ yang harusnya kamu serahkan sama Tuhan. Kamu jagain begitu rupa. Kamu bentengin begitu rupa. Jangan sampai terjebak dan akhirnya diseret jatuh. Ada orang yang punya kelemahannya masalah seksual, masalah pornografi, masalah perzinahan, masalah dusta, masalah nipu, masalah yang lain. Semua orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Dan kita harus serahkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Minta ditolong, diproteksi, dijagain. Nah, kita bisa menang dari semua tipu daya setan kalau kita ini lebih pintar dari siasat-siasatnya setan. Makanya Bapak Ibu harus ngerti firman. Kalau engkau nggak ngerti firman, engkau akan dijerat begitu rupa, engkau akan dijebak begitu rupa, diseret untuk jatuh di dalam dosa. Ada orang yang belum beres masa lalunya dengan Tuhan, masih belum beres berdamai dengan dirinya sendiri. Orang seperti itu akan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Karena setan tahu kelemahannya di mana. Makanya kita harus ngerti kebenaran, kita harus beres hati kita harus beres hidup kita harus bisa mengendalikan diri, kenapa kita harus menguasai diri, kenapa kita harus menaklukkan diri kepada Roh Kudus untuk dipimpin, diarahkan, berjalan dalam pusat kehendaknya supaya hidup kita ini ngalami kemenangan. Step by step perjalanan hidup kita ini ngalami kemenangan. Hidup kita semakin diubahkan. Hidup kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bapak Ibu meski ngerti firman. Karena apa? Kita harus melawan dengan iman yang teguh. Bapak Ibu meski tahu, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu ngerti kebenaran yang Bapak Ibu mengerti, itu akan memerdekakan Bapak Ibu. Tidak lagi jatuh dalam dosa, tidak lagi mudah tersesat, tidak mudah lagi jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu tahu bagaimana melawan dengan iman yang teguh. Semakin kamu ngerti firman, semakin kamu ngerti kebenaran, semakin dibukakan pewahyuan, semakin kamu berhati-hati, semakin menimbang dengan baik, semakin mengukur dengan baik kekuatanmu, kekuatan lawanmu, menimbang bagaimana bertindak dengan tepat, memikirkan dengan teliti. Jangan sampai keputusanmu malah membuat kamu jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Jangan sampai kita sembarangan dan sembrono. Karena roh jahat begitu rupa, iblis begitu rupa, berkeliling, dia mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita hanya bisa lawan dengan iman yang teguh.
pekerjaan roh jahat, namanya aja roh. Kita harus bisa lawan dengan roh, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita selama tinggal di muka bumi ini, kita mengalami penderitaan yang sama. Kita mengalami proses yang sama. Kita mengalami pencobaan yang sama. Hanya beda. Setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya iblis sama. Menjatuhkan, menghancurkan, menjerat begitu rupa. Membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ujungnya kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Makanya kita mesti tahu ini, bagaimana kita nempel sama Tuhan, bagaimana kita bergantung sama Tuhan, bagaimana kita menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus tahu bagaimana tipu daya setan untuk menjerat kita, dan kita harus lebih pintar. Kita harus lebih pintar. Perhatikan di ayat yang ke-10, dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kita harus tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, karena kita tahu hidup kita ini selama nempel sama Tuhan, diberikan kemampuan dan kekuatan. Kita nggak bisa melawan setan dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa melawan kekuatan roh jahat dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita. Kita butuh bergantung sama Tuhan. Makanya miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Miliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Seperti carang yang nempel sama pokoknya. Dan kita minta tudung darah Yesus. Bapak Ibu tahu loh, di mana kelemahan dan kekuatanmu. Di mana kelemahanmu itu yang harusnya diserahkan sama Tuhan. Dalam membangun hubungan suami istri pun juga sama. Bapak Ibu mesti tahu kelemahan pasanganmu. Bapak Ibu mesti tahu kekuatan pasanganmu. Sehingga saling melengkapi. Sehingga pernikahan itu tidak mudah hancur. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nggak tahu kelemahan dan kekurangannya. Kamu jalan maumu sendiri saja. Ujungnya apa? Kehancuran. Orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Orang-orang yang sering kali jatuh dalam dosa. Orang-orang yang hidupnya terpuruk. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak nyadari kekelemahan dan kekurangannya. Dia tidak tahu yang dilawan siapa, musuhnya siapa. Setan selalu jerat kita untuk ditarik kepada kehendaknya. Setan tahu persis di mana kelemahan dan kekurangan kita. Diamat-amatin begitu rupa setiap tindakan, setiap keputusanmu. Dia ngerti kalau dia amat-amatin kelemahanmu, dia akan kasih umpannya untuk menjebak kamu, menyeret kamu. Salah satu umpannya adalah kekecewaan, sakit hati. Kepahitan itu adalah umpannya setan. Reaksimu yang akan menentukan. Makanya kita mesti tahu harus belajar mengendalikan diri. Kenapa kok kita harus belajar mengendalikan diri dalam segala hal? Supaya kita ini nggak terjebak dalam tipuannya setan. Setan sampai hari ini pakai tipu daya. Begitu rupa, begitu halus. Tujuannya untuk menjerat kita jatuh di dalam dosa. Nah, ketika engkau jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Hubunganmu dengan Tuhan putus. Hubunganmu dengan Tuhan terhalang karena ada dosa. Makanya minta ampun sama Tuhan. Minta dikoreksi terus. Minta terus dibawa. Alami kemenangan demi kemenangan. Orang Kristen harus memiliki kecerdasan secara spiritual. Bapak Ibu harus ngerti firman. Ngerti pakai firman. Ngerti mengendalikan diri. Ngerti menguasai diri. Ngerti menaklukkan diri di hadapan Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ketika kamu punya kelemahan. Dan kelemahan itu kamu biarkan begitu rupa. Malah ego yang kamu kasih makan. Malah kelemahan yang kamu kasih makan setiap hari. Hidupmu akan hancur. Orang-orang yang sering kali jatuh dalam dosa. Karena dia tidak menyadari kelemahannya di mana. Dia malah tidak lagi ngerti titik lemahnya di mana. Membiarkan kelemahan itu menguasai dirinya. Dan di ujungnya dia akan babak belur. Berapa banyak orang alami babak belur dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang seringkali muter-muter di area yang sama. Muter-muter dalam kejatuhan yang sama. Muter-muter dalam kelemahan yang sama. Dia nggak sadarin kelemahan itu. Dan diserahkan sama Tuhan. Kelemahan kita itu yang mampu memulihkan adalah pribadi Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan dalam kekudusan. Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam jalan kebenaran. Makanya orang harus berdamai dengan dirinya sendiri. Orang harus berdamai dengan masa lalunya. Lupakan semua masa lalu.
kenangan-kenangan busuk, kenangan-kenangan jahat yang menjerat kamu jatuh di dalam diri, serahkan sama Tuhan. Dan mulai melangkah, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Biasanya iblis itu pakai kelemahan masa lalu, dosa masa lalu, selalu dibangkitin, selalu dimunculkan kembali dan dijebak begitu rupa, ditarik kembali ke dalam dosa yang lama. Ketika engkau melakukan dosa yang lama, otomatis kamu melukai dan menyakitin hati Tuhan. Ketika kamu melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan itu putus. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika hubunganmu dengan Tuhan putus, kamu di luar perlindungan darah anak domba Allah. Kamu di luar perlindungan darah anak domba Allah, dan setan bisa masuk menguasai hidupmu. Setan bisa membuat hidupmu babak belur. Orang-orang yang bisa dijamah setan adalah orang yang di luar perlindungan darah Tuhan. Karena apa? Melakukan dosa. Makanya kita harus beresin itu setiap hari. Setiap hari, setiap bangun pagi, setiap mau tidur, diberesin. Ketika engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, engkau memiliki kepekaan. Ketika engkau melakukan dosa, ketika engkau melakukan pelanggaran, cepat bertobat, cepat berubah. Ketika engkau mulai ditarik lagi pada dosa yang lama, sadarin itu. Jangan di-entertain terus, jangan diturutin terus hawa nafsumu. Akan menyeret engkau hidup jatuh di dalam dosa. Setan caranya halus sekali. Setan caranya lembut sekali. Setan caranya manis sekali. Di ujungnya dia akan mencekik begitu rupa, menghancurkan begitu rupa, membinasakan begitu rupa. Akhirnya apa? Kita akan jadi orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Kita meski tahu ini. Kita menjadi orang Kristen yang cerdas, yang ngerti firman, memiliki hikmat, memiliki pengertian. Dilarang keras orang Kristen bodoh, nggak ngerti firman, nggak mau belajar firman. Saya perhatikan ada orang-orang yang hancur hidupnya, berantakan hidupnya, hidup berzina, hidup dalam dosa, ngalami kekacauan terus-terusan. Karena apa? Dia nggak ngerti firman. Dia harus bertindak seperti apa, dia harus bersikap seperti apa, dia harus mengambil keputusan seperti apa. Dan ketika tidak mengerti, ujungnya dia ngambil keputusan yang salah, membuat hancur semuanya. Gagal semuanya. Ya, kita meski pakai hikmat dan pengertian dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, kita harus memiliki hikmat dan pengertian. Kita harus tahu bagaimana bersikap dengan tepat. Kita harus tahu bagaimana bertindak dengan tepat. Kita harus tahu bagaimana menaklukkan diri kita ini di hadapan Tuhan. Jangan sampai ujung dari perjalanan kehidupan kita ini malah babak belur. Ujung dari perjalanan kehidupan kita malah didapatin menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar adalah perkenanan di hadapan Tuhan? Bukankah yang kita kejar harusnya hidup menyenangkan hati Tuhan? Bukankah yang kita kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Makanya dibutuhkan hati ini ya, untuk mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Untuk nurut apa yang Tuhan mau. Masalahnya kadang kita nggak mau nurut apa yang Tuhan mau, kita lebih ngikutin kemauan kita sendiri. Kadang hawa nafsu yang lebih mengontrol, apalagi ego yang menguasai, apalagi emosi yang mengendalikan, di ujungnya kita akan mengalami kehancuran. Orang-orang yang nggak bisa menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, ujungnya pasti akan mengalami kehidupan yang babak belur. Ibu, coba kita mau belajar dari semua kegagalan dan kejadian yang kita alami selama ini. Semua trouble-trouble yang kita alami ini karena kita sebenarnya tidak bisa menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Kita lebih bisa mengikutin apa yang keinginan kita mau sendiri. Padahal semua keinginan kita seringkali tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Makanya dibutuhkan nanti itu mau berubah, mau dibentuk, mau diproses, mau dilembutkan terus. Mau belajar terus dari semua kegagalan dan kelemahan. Mau belajar terus semakin hari, semakin menjadi orang yang dipulihkan. Ini ada orang-orang yang terikat masa lalu yang buruk sekali, masa-masa lalunya yang jelek sekali. Engkau harus bereskan. Dan itu akan menjadi pintu masuknya setan menguasai hidupmu kalau engkau nggak bereskan. Karena semua dosa masa lalu itu akan dimunculkan setan, menjadi umpannya setan untuk menjerat kita. Apapun itu namanya. Kenanganlah, perjalanan hidup kita di masa lalu, luka batin di masa lalu, trauma di masa lalu, apapun lah namanya yang buruk, yang jelek, yang dulu kita pernah alami,
itu seringkali dibangkitkan. Ada orang-orang yang dikuasain dengan kepahitan dan belum bisa mengampuni, tapi ketika ingat sesuatu dalam dirinya, ketika dia ngalami itu, biasanya tiba-tiba muncul rasa marah, tiba-tiba muncul rasa kembali ingin melakukan sesuatu. Atau orang yang punya kelemahan masa lalu yang belum beres, atau trauma di masa lalu. Ingatan-ingatan masa lalu itu seringkali muncul. Akhirnya apa? Membuat dirinya ditarik begitu rupa ke kehidupan masa lalu. Makanya Paulus katakan, aku ini loh mengarahkan mataku ke depan, meninggalkan yang di belakangku. Aku ingin mengejar. Ujung dari pengejarannya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita seringkali noleh ke belakang, dosa masa lalu, kelemahan masa lalu, luka masa lalu, ujungnya apa? Kita terus dikuasai oleh keadaan masa lalu, bukan dikuasai keadaan masa yang depan. Padahal hidup kita untuk ke depan, bukan untuk masa lalu. Masa lalu tinggal sejarah, masa lalu tinggal kenangan. Bapak Ibu, bayangkan ada orang-orang yang kepahitan sampai puluhan tahun, sampai seumur hidupnya. Kenapa? Dia ingat masa lalunya. Padahal masa lalu itu tinggal sejarah. Padahal masa lalu tinggal kenangan. Sudah tidak ada gunanya lagi. Yang harusnya kita kejarkan masa depan bersama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mencapai garis finish, finish well, finish strong, sampai garis akhir. Tapi kan setan tahu. Setan tahu bagaimana menelan orang bulat-bulat. Dengan cara apa? Mengingatkan masa lalu, mengingatkan luka masa lalu. Kalau kita nggak lebih pintar dari setan, hidup kita akan gagal. Kalau kita nggak lebih lihai dari iblis, kita akan dijerat terus jatuh dalam dosa. Makanya kita butuh hikmat, butuh pengertian, kita butuh pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kamu menjadi orang Kristen yang nggak belajar firman, nggak mau dengar pengajaran, nggak mau hidup sesuai dengan firman, nggak mau dengar khotbah, kamu jalani hidupmu hari-hari, kamu hanya dengar seminggu sekali khotbah di gereja. Padahal dalam 1 minggu ada 7 hari. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hidupmu? Tidak heran hidupmu kacau, tidak heran hidupmu jatuh dalam dosa, tidak heran kamu nggak ngerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Hidup terus seperti masa lalu, hidup terus nggak ada breakthrough dan terobosan. Padahal Tuhan mau kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita semakin ngalami Tuhan, kita semakin diubahkan. Tuhan mau perjalanan hidup kita ini berkemenangan hari demi hari. Harusnya yang kita lakukan, yang harusnya kita alami itu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bertahun-tahun kamu terus terjebak di area dosa masa lalu. Engkau nggak akan kemana-mana loh. Dan setan senang dengan hal itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang-orang yang egois sekali. Yang dipentingkan adalah egonya. Dia pikir dia benar, dia pikir dia hebat. Sebenarnya perjalanan hidupnya nggak kemana-mana. Dia hanya sekitar itu saja. Dan dia nggak ngalamin apa perjalanan hidupnya. Dan hari ini kita harus menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Menyerahkan masa depan kita di hadapan Tuhan. Dan kita arahkan mata kita ini ke masa depan. Berjalan dipimpin firman. Bukan dipimpin masa lalu. Bukan dikendalikan masa lalu. Berjalan bersama Tuhan. Nanti lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami perjalanan yang penuh kemenangan. Jejak langkahmu akan meninggalkan orang-orang yang dijamah dan dilawat Tuhan. Orang akan menikmati bagaimana kuasa Tuhan beracara dalam hidupmu. Harusnya perjalanan kita mulai hari ini melihat ke depan. Lupakan masa lalu di jalan sama Roh Kudus. Sesakit apapun, seberat apapun, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kok. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selama hati kita mencari Tuhan, selama kita mengejar Tuhan, seberat apapun yang Bapak Ibu alami, sehina apapun, sehancur apapun, Bapak Ibu jalan sama Tuhan. Nikmatin perjalanan kita bersama Roh Kudus. Hidup benar, hidup dikuasai Roh Kudus, hidup ngikutin apa yang Tuhan mau. Berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu lebih bodoh dibanding iblis. Bapak Ibu harus lebih pintar dari iblis. Sehingga Bapak Ibu tahu strateginya iblis. Bagaimana menjerat, bagaimana menghancurkan, bagaimana menyeret kita jatuh dalam dosa. Saya berdoa Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan.
hidupmu semakin berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan hidup takut akan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sampai garis akhir didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ingat, semua kelemahanmu, semua kekuranganmu, semua hal masa lalumu, kalau kamu gak serahkan sama Tuhan, menjadi pintu masuknya setan untuk menghancurkan seluruh kekuatanmu lewat kelemahanmu. Hari ini kita serahkan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus sendiri untuk berjalan dalam kesucian, berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, berjalan melakukan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan sampai garis akhir kita berkemenangan. Amin. Lupakan masa lalu dan fokus masa depan. Masa lalu tinggal sejarah dan kenangan. Apalagi masa lalu yang buruk, tinggalkan segera. Lupakan segera. Minta Roh Kudus memampukan kau berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Dan Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Ada orang-orang yang kepahitan, belajar mengampuni. Toh percuma kamu ingat-ingat perlakuan buruk orang lain. Orang yang memperlakukan buruk udah lupa dengan sikap dan tindakannya kok. Kamu masih ingat-ingat, buat apa? Buat apa kamu mengingat-ingat luka masa lalumu? Itu udah berlaku bertahun-tahun. Lihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan lihat kehancuranmu, kegagalanmu di masa lalu. Lihat apa yang Tuhan mau perbuat dengan hidupmu di masa yang akan datang. Mungkin hidupmu terlalu hina. Hidupmu terlalu hancur. Tidak terlalu berharga di masa lalu. Lihat apa yang mulai hari ini Tuhan kerjakan atas hidupmu. Tuhan akan angkat kamu. Hidupmu akan memiliki pengaruh. Hidupmu akan memiliki dampak. Hidupmu akan berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Hidup menjadi dampak dan jadi berkat. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup memutar balikkan keadaan. Dia Allah yang hebat. Dari dahulu kekal selama-lamanya. Dia akan membawa kita kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Dan namanya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita mulai hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa. Setiap firman yang Mu sampaikan hari ini menjadi berkat. Menjadi berkat. Dan mengubahkan banyak orang. Berikan kemampuan kami berjalan dalam kekudusan kesucian. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Berkati mereka bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan. Apapun yang dialami, mengalami breakthrough dan terobosan. Untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Aku patahkan setiap roh beban berat dalam ruangan ini. In Jesus name. In Jesus name. Makiro bogosan ini. Gandeng tangan. Makora bakal demi. Terus doa, tutup matamu, kita berdoa bareng-bareng. Tuhan, kami berdoa ini ulang tahun yang ke-7 Tuhan. Angka yang sempurna. Sempurnakan kami. Sempurnakan kami. Sempurnakan kami. Makora bakal. Angkat suaramu, mulai doa sama Tuhan. Tuhan, mau berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini jamah Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tuhan bicara. Tuhan bicara. Tuhan bicara Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Lihat kami, lihat hati kami. Lihat kerinduan kami. Lihat kerausan dan kelaparan kami. Lihat sampai kedalaman batin kami ya Tuhan. Haleluya. Terus Tuhan jamah. Terus Tuhan. Tuhan jamah setiap orang. Ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Roh Kudus, aku tahu Engkau hadir dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang hadir dalam ruangan ini. Kami pulang pingin sesuatu yang berbeda. Tuhan, mengalir. Kuasa itu turun. Semakin kuat.
urapan itu. Jamah Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah dalam hadirat-Mu Tuhan. Semakin kuat. Terima pengurapan itu. Sekarang mengalir. Jesus. Nikmati. Ada orang-orang yang sedang dilawat Tuhan, nikmati itu.